Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya teman-teman semua. Pada tayangan kali ini saya sedikit akan membahas ya teman-teman, bagi teman-teman pemula yang belajar membuat adonan untuk roti goreng maupun cakwe. Nah, jadi memang banyak hal ya teman-teman, dan banyak sekali saya jumpai, bahkan teman-teman dari subscriber kita itu sering menanyakan ya, sudah beberapa kali membuat adonan, bahkan meniru apa yang sudah kita lakukan, tapi masih saja gagal. Nah, tentunya ini pun harus menjadi suatu eh, pegangan kita sendiri ya teman-teman, sebelum kita itu melangkah membuat adonan. Nah, tentunya ada dua kriteria khas ya, artinya khusus ya untuk teman-teman itu yang belajar. Yang pertama, memang belajar benar-benar dari nol. Yang kedua adalah teman-teman yang memang sudah terbiasa dengan membuat adonan, baik itu adonan donat, pokoknya semacam roti-rotian dan kue-kue seperti itu. Nah, itu jadi dua hal ini tentu saja akan sangat berbeda cara penanganan khususnya ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Bagi teman-teman yang baru benar-benar pemula seperti itu kan, ketika akan membuat adonan itu kan tentunya harus mengenali dulu ya bahan-bahan dasarnya. Apalagi teman-teman belum pernah sama sekali nih membuat suatu adonan ya, adonan roti maksud seperti itu dan semacamnya. Ini tentunya menjadikan suatu hal yang ekstra ya teman-teman, untuk melatih kesabaran, ketekunan, kemudian motivasi yang kuat. Karena berbeda dengan teman-teman yang sudah memang terbiasa dengan baik itu usaha, baik itu sudah melakukan kegiatan ataupun seringkali mencoba ya untuk membuat adonan itu. Nah, bagi teman-teman yang pemula yang memang ini adalah suatu pekerjaan yang dari nol, tentunya harus memahami dulu beberapa hal. Yang pertama adalah teman-teman harus bisa dulu menguasai namanya bahan-bahan dasarnya dulu, seperti itu. Maksud bahan dasar adalah salah satunya seperti contohnya ya. Contohnya itu adalah tepung terigu. Tepung terigu itu adalah hal pokok yang harus teman-teman dalami dulu. Nah, jadi di dalam tepung terigu itu sendiri teman-teman, karena ini berkaitan dengan bahan lainnya. Contohnya seperti ini ya. Kalau tepung terigu, nah teman-teman menggunakan tepung terigu segitiga biru ataupun cakra. Nah, klasifikasi dari tepung terigu sendiri itu teman-teman harus tahu ya. Yang pertama adalah teman-teman itu mengenali dulu bahwa tepung terigu itu adalah mengandung beberapa protein ya. Artinya itu nanti akan serapan air pun akan berbeda teman-teman. Nah, adalah seperti ini ya, bahwa tepung terigu itu ada klasifikasinya ya, seperti itu teman-teman. Yang pertama adalah tepung terigu berprotein tinggi, kemudian protein sedang dan protein rendah. Nah, ini harus teman-teman ketahui dulu, karena nanti berkaitan pemberian air dan cara pengaduan pun itu akan sedikit membedakan ya, agak berbeda ya teman-teman cara kita, karena itu akan membutuhkan suatu hal yang ekstra. Nah, kalau seumpama teman-teman ini menggunakan tepung terigu yang sedang lah, segitiga biru contohnya seperti itu ya. Nah, ini kan atau sering juga disebut dengan tepung terigu serbaguna ya, seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman itu harus menguasai dulu bahwa tepung terigu ini menyerap air itu dengan standar juga, karena semakin tinggi protein dalam tepung terigu itu akan menyerap air semakin banyak, dan logikanya nantinya akan menjadikan volume itu akan lebih banyak, lebih besar kan, seperti itu. Kalau teman-teman menggunakan tepung terigu yang sedang, protein sedang, nah itu airnya tentunya akan sedang. Kalau seumpama saya ini menjabarkan ya teman-teman, di dalam konten saya membuat upamanya roti goreng 3 kilo ya, bukan 1 kilo saja, 1 kilo, dan kita di situ kita membutuhkan air sekitar 300 ml atau 400 ml. Kemudian otomatis kalau itu kan menggunakan tepung cakra ya, tapi kalau kita menggunakan tepung terigu segitiga biru, nah otomatis itu akan kurangi sedikit. Nah, itulah pemahamannya seperti itu teman-teman ya. Kemudian di cara membuat adonan pun semakin tinggi semakin tinggi protein dalam tepung terigu, itu akan semakin mudah kita membuat adonannya. Tapi itu sekali lagi garis bawah ya teman-teman, bagi teman-teman yang sudah terbiasa menggunakan tepung terigu ya, artinya sudah biasa membuat adonan. Nah, itu dari segi tepung terigunya dulu teman-teman. Nah, kemudian mengenali penyerapan air sendiri ya teman-teman, karena di sini juga ada beberapa teman-teman kita yang menanyakan secara langsung,
saya belum paham ya, apakah teman kita ini sudah sering kali membuat adonan atau baru pertama kali. Nah, jadi saya berikan suatu teori dalam tulisan seperti itu, bahwa air sekian sekian sekian, ternyata ada laporan bahwa dia sendiri masih gagal dan terjadinya seperti kalau ternyata masih kelembekan, antara air itu kebanyakan seperti itu, kelembekan, kemudian dan digoreng itu menjadi lebih keras kan seperti itu. Nah, jadi ini kan saya menangkapnya bahwa ini adalah hal yang pertama ya. Yang pertama dia membuat roti goreng seperti itu. Jadi memang harus kita dalami dulu ya teman-teman. Kalau kita membuat adonan itu harus mendalami dulu bahan-bahannya yang harus kita kenal terlebih dahulu, agar agar mempermudah kita nanti untuk membuat adonan tersebut. Berbeda dengan teman-teman yang memang sudah biasa. Ada salah satu dulu teman kita yang pernah ke sini, tapi kan kebetulan saya kan masih Samarinda ya teman, di Samarinda. Nah, ada teman kita itu dari Balikpapan, dia inbox saya di lewat Facebook saat itu ya, itu sudah lama, kisaran 2 tahun yang lalu ya, seperti itu. Jadi memang beliau ini pernah kursus gitu kan, seperti itu, melalui online ya, dari para pedagang-pedagang. Beliau pernah kursus seperti itu, tapi ternyata sering kali gagal. Nah, kemudian beliau meminta untuk belajar di sini seperti itu, dan beberapa hari melihat secara langsung, bahkan beliau sudah merekam sendiri kegiatan kita. Nah, di situ karena memang ini sudah terbiasa membuat adonan ya teman, berbeda dengan teman-teman yang poin pertama tadi, yang baru kali pertama untuk membuat adonan, jadi memang lebih ekstra. Jadi yang belajar ini tadi, yang dari Balikpapan ini, otomatis kan dia pernah melalui tahapan itu ya teman. Jadi sekali, 2 kali, 3 kali dia gagal ke sini, dan sampai sekarang saya lihat dia sudah berjualan di Balikpapan seperti itu. Itu udah lama, di kisaran 2 tahun yang lalu. Nah, itu intinya ya teman-teman. Jadi sebelum teman-teman itu membiasakan, itu otomatis kan memulai dari tahap 0. Artinya mengenalan bahan-bahan itu kan memang harus ya teman-teman. Artinya untuk menyeimbangkan bahan-bahan ketika kita nanti ada suatu kegagalan seperti itu ya. Jadi kita sudah tahu dulu, oh kalau upamanya nih, ketika kita membuat adonan ternyata terlalu lembek ya. Jadi kita bisa mengantisipasinya dengan cara otomatis kita kan menambahkan ukuran tepung terigu dengan takaran tertentu. Kemudian kalau kita itu terlalu keras, kita bisa menambahkan air dengan volume tertentu kan seperti itu. Jadi kita sendiri bisa merasakan itu kan kalau kita sudah terbiasa. Tapi kalau memang kita belum, ya kita memang harus, saya katakan memang harus super ekstra ya teman. Artinya teman-teman harus gigih, berusaha terus seperti itu, karena memang seperti ini itu terlihat memang mudah, tetapi memang pada kenyataannya hal yang paling menyulitkan ya teman, ketika membuat sebuah adonan. Nah, jadi kan intinya teman-teman yang memang dari nol harus membiasakan dulu untuk membuat adonan semacamnya. Artinya bukan hanya semacam cakwe atau roti goreng, bahkan banyak ya roti-rotian ataupun makanan yang terbuat dari tepung terigu pengembang seperti itu bisa dipelajari teman-teman, karena intinya akan sama ya. Jadi itu ya teman-teman, kalau teman-teman sudah terbiasa membuat adonan, pasti tidak lama mempelajari tentang adonan roti goreng ataupun cakwe ini pasti akan lancar. Nah, jadi itu teman-teman ya, saya ingatkan kembali, bagi teman-teman yang pemula harus ekstra, dan yang memang sudah terbiasa, saya yakin teman-teman melihat dan mempraktekkan tidak lama itu pasti bisa. Oke teman-teman, kita lanjut di sesi berikutnya. Terima kasih, semoga ini bisa bermanfaat.